얘들아 안녕? 오늘 처음 보는데. Oke, pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film Korea yakni Tag Teacher 2019. Jadi singkat cerita, film ini akan berfokus pada kehidupan seorang gangster yang sudah taubat. Jadi dia akan menjadi guru di salah satu sekolah di Korea, di mana sekolah itu terkenal dengan kenakalan siswa-siswanya. Jadi apakah dia bisa mengatasi semua itu? Mari kita simak video ini sampai habis. Di awal film akan diperlihatkan seorang bernama Na Daegi, panggil saja Daegi, yang sedang berkelahi di atap sekolah. Dia membantai semua geng di sekolahnya hanya dengan sendirian saja, dan kemudian film pun dimulai. Kemudian kita akan diperlihatkan bahwa Daegi sedang mencari sebuah apartemen untuk ia tinggali, di mana apartemen yang dia kunjungi mempunyai riwayat-riwayat yang cukup mengerikan karena sering terjadi bunuh diri di sana. Daegi yang mengetahui hal itu cukup kaget, namun ia terpaksa harus tinggal di sana. Kemudian memperlihatkan bahwa ada seorang yang sedang dikeroyok oleh para siswa-siswanya. Scene berpindah di mana salah satu sekolah sedang ada rapat yang membahas tentang keluarnya salah satu guru olahraga di sana. Diketahui bahwa guru tersebut keluar karena tidak kuat dengan perilaku para siswanya, dan ternyata orang yang dikeroyok tadi adalah guru olahraga tersebut. Pak Kepala Sekolah cukup kesal dengan sekolah itu karena siswanya tidak bisa diatur, dan dia juga pesimis tidak akan ada yang mau menggantikan guru olahraga yang sudah keluar tersebut. Namun salah satu guru meyakinkan kepada kepala sekolah bahwa dia akan mendapatkan guru pengganti secepatnya. Sedikit info, jadi kepala sekolah juga membuat keputusan bahwa jika ada siswa yang berkelahi di sekolahnya, maka siswa tersebut akan langsung dikeluarkan. Guru Yin tak ambil pusing, dia langsung menghubungi salah satu mantan muridnya yakni Daegi. Ia langsung menawarkan kepada Daegi untuk menjadi guru olahraga di sana. Tak pikir panjang, Daegi pun langsung menerima panggilan tersebut. Esoknya Daegi berangkat ke sekolah itu dengan alat andalannya yakni ice scooter. Di tengah jalan ia melihat ada sekumpulan siswa sedang merokok. Jelas saja itu membuat Daegi marah kepada mereka. Awalnya mereka tak menghiraukan dan menantang Daegi karena telah mengusik kesenangan mereka. Namun yang terjadi malah mereka dihajar oleh Daegi. Dari kejadian itulah membuat para siswa tersebut ketakutan kepada Daegi. Daegi di ruang guru disambut senang oleh para guru lainnya. Namun mereka juga mengingatkan kepada Daegi bahwa kelas yang sedang ia pegang adalah kelas yang bikin guru tidak betah. Kemudian Daegi diantarkan oleh guru Ho ke kelasnya, dan benar saja kelasnya tersebut sangat ramai dan terkenal dengan kenakalannya. Para murid tak memperhatikan gurunya, bahkan ketika Daegi datang ia tak dihiraukan sama sekali. Karena dicuekin, akhirnya dia pun marah dan membanting buku ke mejanya sehingga membuat siswanya terdiam. 야! 얘들아 안녕? 오늘 처음 보는데. Dan ternyata siswa yang merokok tadi adalah siswa yang ada di kelasnya Daegi. Mereka pun memasang wajah ketakutan. Ketika Daegi memperkenalkan dirinya, ia ditertawakan oleh semua murid karena namanya mempunyai arti yang aneh dan lucu. Namun itu tak membuat Daegi malu. Setelah selesai pelajaran di kelasnya, salah satu murid bernama Jiun sedang membicarakan cara agar dia bisa mendapatkan uang yang banyak. Jadi dia adalah tipe orang yang mata duitan. Apa saja akan dia lakukan asalkan mendapatkan uang. Mendengar hal itu, dua murid yang telah dihajar oleh Daegi tadi, sebut saja namanya Agatha dan Alex. Mereka menawarkan pekerjaan kepada Jiun untuk bisa mendapatkan uang banyak. Tanpa berpikir panjang, Jiun pun mengiyakan ajakan tersebut. Di malam harinya ketika Daegi ingin pulang sekolah, tiba-tiba Jiun sengaja menabrakkan dirinya dan terjatuh di depan Daegi, yang mana sebenarnya Jiun terjatuh sebelum ditabrak oleh Daegi. Dan ketika Daegi ingin menolong Jiun, tiba-tiba Agatha dan Alex muncul sambil merekam Daegi dan Jiun. Ternyata ini adalah semua rencana dari mereka bertiga, dengan seakan-akan membuat Daegi telah melakukan tindakan kekerasan dan seksual kepada muridnya sendiri. Namun tiba-tiba datanglah murid bernama sebut saja Jason. Jason yang melihat hal itu kemudian mengambil HP-nya dan menghapus video tersebut. Agatha dan Alex hanya bisa pasrah tanpa adanya perlawanan dengan apa yang telah dilakukan oleh Jason. Seakan-akan mereka berdua takut kepada Jason. Dan akhirnya Agatha, Alex, dan Jiun pun pergi.
Degi yang melihatnya menganggap bahwa Jason adalah bos dari mereka semua. Keesokan harinya terlihat bahwa Jason sedang asik jalan berdua dengan cewek kelasnya yang ia sukai, yakni Erin. Erin menceritakan sesuatu rahasia kepada Jason, dan rahasia itu akan Erin pamerkan kepada teman-temannya di kelasnya nanti. Dari belakang, Agatha, Alex, dan bosnya, yakni Steve, sedang mengobrolkan tentang Jason bahwa mereka tidak terima kalau Jason dianggap sebagai bos mereka. Di sisi lain, Degi di ruang guru menanyakan kepada para guru tentang Jason, apakah dia adalah bos dari sekolah tersebut. Dari sinilah kita tahu bahwa Degi adalah seorang bos dari SMP, namun semua itu telah ia tinggalkan hanya demi seorang cewek yang ia sukai, yakni Erin. Jason sudah tidak lagi berkumpul dengan para geng-geng di sekolah dan memilih menjadi anak baik-baik demi Erin. Di kelasnya, Erin memamerkan ke teman-temannya bahwa dirinya telah mendapatkan kontrak dengan salah satu artis penyanyi. Namun tiba-tiba geng dari Steve tidak terima dan mengejek Erin. Jelas saja itu membuat Erin kesal. Awalnya Jason yang melihatnya hanya terdiam dan menahan emosinya. Namun ketika Alex menampar Erin sampai terjatuh, Jason pun tak terima dan menghajar habis-habisan si Alex. Degi yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas untuk memisahkan mereka berdua. Ya, jelas saja dari kejadian itu membuat Jason akan dikeluarkan oleh kepala sekolah sesuai dengan peraturan baru yang ia bilang sebelumnya. Namun Degi memohon kepada kepala sekolah untuk tidak mengeluarkannya. Bahkan Degi sampai berlutut di depan kepala sekolah untuk mempertahankan Jason. Karena tak tahan, akhirnya kepala sekolah memberikan kesempatan terakhir kepada Jason. Sepulang sekolah, Guru Ho pulang bersama dengan Degi. Di sini juga terlihat Guru Ho sudah mulai menyukai Degi. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka melihat salah satu muridnya, yakni Jiun, sedang dimarahi dan akan dipukul oleh bosnya tersebut. Namun dengan sigap Degi menahannya dan memberikan sedikit pijatan urut ke pemilik toko tersebut. Guru Ho pun terpesona kepada Degi ketika memberikan pelajaran kepada pemilik toko itu. Kemudian scene memperlihatkan kepala gangster sedang menemui para gangster yang ada di sekolah Degi. Ternyata di sekolah tersebut ada seseorang yang memegang para anggota gangster, dan anggota gangsternya berada di kelasnya Degi, yakni geng Steve dan juga geng Justin. Pemimpin tersebut menanyakan tentang siapa yang menjadi bos di antara mereka, dan ternyata Steve dan Justin sama-sama mengakui bahwa dirinya adalah seorang bos. Dari sinilah pemimpin mereka meminta untuk mempunyai bos hanya satu saja. Karena saling berebut, kedua geng tersebut akan melakukan perkelahian minggu depan untuk menentukan siapa yang lebih pantas menjadi bos di sekolah mereka. Geng Justin kemudian menemui Jason untuk mengajaknya bergabung dengan gengnya melawan dengan geng Steve. Karena mereka yakin dengan bergabungnya Jason maka geng mereka akan menang. Namun sayangnya Jason menolak tawaran tersebut karena dirinya sudah tak ingin berkelahi lagi. Sedangkan Degi yang sedang makan tiba-tiba mendapatkan telepon dari teman lamanya sewaktu SMA dulu yang pernah ia tolong ketika temannya tersebut itu sedang disandera oleh para geng SMA. Degi menyelamatkannya dan menghajar mereka semua hanya dengan sendirian saja. Degi pun memutuskan untuk menemui mereka dan ternyata mereka memanggil Degi hanya ingin meminta bantuan untuk menghajar lagi musuhnya sewaktu SMA dulu karena mereka sekarang itu sedang terlibat bisnis. Namun di sini Degi menolaknya karena ia tidak lagi ingin menjadi seorang seperti dulu lagi. Di sisi lain, ternyata Guru Paijo sedang mencari tahu tentang latar belakang Degi. Ia membuka semua berkas-berkas yang ada di meja Degi dan menelpon salah satu gurunya, sehingga hal itu membuat Paijo mengetahui semuanya. Keesokan harinya, Jason diancam oleh Justin dengan cara menyebarkan foto-foto Erin ketika sedang merokok. Hal itu mereka lakukan agar Jason bisa bergabung dengan gengnya. Sedangkan di ruang guru, Guru Paijo mulai menceritakan semua latar belakang Degi kepada guru-guru lainnya. Bahwa sebenarnya Degi dulunya adalah bos yang memimpin sekolahnya. Semua takut kepada Degi karena ia bisa menghajar semuanya dengan sendirian saja. Tentu saja hal itu membuat para guru-guru mulai menjauhi Degi karena sudah mengetahui latar belakang tersebut. Hal itu dilakukan Paijo karena ia tidak menyukai kedatangan Degi sebagai guru di sana. Terlebih lagi, Guru Ho yang disukai oleh Paijo mulai mendekati Degi.
Sepulang sekolah, Jason menemui para geng Justin bahwa Jason akan bergabung dengan mereka karena Jason tidak ingin foto Erin disebarkan. Deggy yang sedang pulang tiba-tiba dicegat oleh ayahnya. Ayahnya sangat berpenampilan rapi seperti pejabat. Ia mengatakan kepada Deggy bahwa dirinya kecewa kepada Deggy karena ayahnya mendapatkan kabar bahwa Deggy masih berkelahi meskipun sudah menjadi guru. Tentu saja hal itu Deggy bantah karena semua itu hanyalah salah paham. Keesokan harinya tibalah di mana para gangster tersebut akan melakukan perkelahian. Para guru yang mengetahui hal itu juga akan bergegas memergoki mereka semua. Kedua geng itu pun bertemu antara geng Justin dengan geng Steve. Ia jelas saja membuat geng Steve kaget karena Jason telah bergabung dengan geng Justin. Dan akhirnya mereka pun berkelahi. Di tengah-tengah perkelahian datanglah Deggy untuk memisahkan mereka semua. Namun yang terjadi, mereka semua membantah dan mengeroyok Deggy. Awalnya Deggy bisa mengatasi mereka semua. Namun karena serangan bertubi-tubi, akhirnya Deggy pun terkena pukulan. Dan tanpa disangka tiba-tiba Jason membantu Deggy. Dan akhirnya mereka berdualah yang harus melawan mereka semua. Sedangkan guru-guru yang baru saja datang ternyata hanya melihat bahwa Deggy sudah berhasil membuat para siswa tersebut berdamai. Entah gimana caranya tiba-tiba damai aja gitu. Sudah jelas esok harinya Deggy dikeluarkan dari sekolah tersebut karena kepala sekolah menganggap bahwa perkelahian para siswa adalah ulah dari Deggy. Para siswa yang sudah bersatu dan berdamai tak mengikhlaskan kepergian Deggy dari sekolah tersebut. Di akhir video, ayahnya Deggy menemuinya dan mengatakan bahwa ayahnya telah bangga kepada Deggy, bahwa dirinya telah berhasil membuat para siswa berdamai. Dari sinilah ayahnya memberikan tanah kepada Deggy untuk dikelola oleh Deggy, dan film pun mamat. Oke, pembahasan singkat dari film ini. Jadi Deggy dulunya adalah seorang bos gangster, namun dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tersebut dan lebih memilih kuliah untuk menjadi guru. Dan hal itu tidak lain adalah untuk memenuhi permintaan dari ayahnya juga. Jika ia berhasil menjadi guru yang baik dan meninggalkan perkelahian, maka Deggy akan diberikan sebuah warisan. Dan hal itu yang ia dapatkan sekarang. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan film kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan see you next time.